Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Azhara dengan NIM 1401231231055. Saya dari kelompok 5 Praktikum Engineering Aquaculture dari Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta dengan aplikasi bantuan yaitu Google Earth Pro dan juga software yang bernama ArcGIS. Jadi yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Earth Pro-nya seperti ini. Nanti kalau sudah, kita bisa cari lokasi di mana kita field trip, yaitu Batu Farm Adventure. Bisa kita klik lalu kita search. Nanti dia akan bergerak seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa zoom kira-kira kayak gini. Cukupnya aja, lalu kita ke view, reset, tilt and compass, kita atur supaya lokasi dari batu farm ini ada di tengah layar, lalu kita buka aplikasi namanya Snipping Tools untuk menangkap layar gitu, kita open, lalu kita new, kita screenshot kira-kira kayak gini. Ya. Nah, kalau udah, hasilnya kita klik kanan di foto, kita save as, kita ganti namanya jadi peta index. Nah, kalau udah kita save, nah kalau misalnya udah kita bisa close aja nih fotonya. Kita close, lalu kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, kalau tampilan ada kayak gini, kita okein aja. Nah, pertama yaitu kita add data. Di sini nih ada kuning plus ini, kita add data, lalu kita connect to folder di sini. Lalu kita buka dokumen kita buka data engine P10 ini di mana kita nyimpen data ya. Kita klik OK, karena saya sudah terhubung gitu ya, sudah ada datanya. Nah, nanti bakal ada seperti ini, di mana kita nyimpen datanya. Nah, habis itu kita buka yang Engineering 2025 lahan field trip yang TIFF. Kita klik aja lalu add, nanti akan muncul seperti ini. Nah, habis itu kita add data lagi, kita buka yang lahan 2 XLS, kita add, dan kita add lagi yang lahan 2 ada lambang dolarnya. Nah, kayak gini. Nanti kita buka, kita klik kanan lahan 2 ini, terus kita diseleksi data, dan kita klik edit, lalu kita pakai koordinat yang ini. Kalau misalnya belum ada, kita buka di project koordinat, terus kita cari UTM, lalu WG 1984 yang Sultan, terus kita cari yang 48 sesuai di mana letak tempat field trip kita. Nah, ini karena udah jadi favorit ya, teman-teman bisa jadikan favorit dengan pakai logo bintang di sini, lalu kita okein aja. Terus oke. Nanti akan muncul titik koordinat kayak gini, teman-teman. Kayak gini, kelihatan kan? Nah, di situ kalau udah, kita ke klik nih yang bulat-bulat di sini, kita ganti jadi octagon, terus kita ganti warnanya terserah warna apa aja. Saya pakai ini, terus ukurannya diganti jadi 15. Nah, habis itu kalau udah, klik OK. Nah, habis itu, di lahan 2 events ini, kita klik kanan, terus label features kita add. Nah, nanti bakal ada tulisannya kayak gini, teman-teman. Bakal ada penanda-penanda titik-titik namanya itu apa. Nah, habis itu kalau udah, kita klik 2 kali di lahan events ini, kita ganti nama jadi koordinat lahan 2. Koordinat underscore lahan underscore 2. Nah, habis itu kita ke labels yang ada di sini, kita ganti ini warnanya jadi warna putih biar terlihat ya tulisannya. Terus ini bisa diganti juga, warnanya jadi Times New Roman. Terus ukurannya itu jadi 15, dan jangan lupa untuk di bold, biar terlihat jelas itu. Lalu kita klik aja OK. Oke, dan tulisannya akan jadi seperti ini. Udah jelas kan? Nah, habis itu kalau udah, kita ke Windows yang ada di atas ini. Kita ke Windows, terus kita pilih katalog, kita kaitkan lagi data kita ke katalog ini, karena kita pakai ini connect to folder, dokumen, terus kita klik data kita, file folder kita, oke. Terus kita buka, terus nanti kalau misalnya udah ada data kita klik kanan, new, terus shape file, kita ganti judulnya jadi batas underscore lahan underscore 2. Nah, kalau misalnya udah, kita ganti type-nya itu, filter type-nya itu jadi polygon. Terus kita klik edit, jangan lupa untuk gunakan koordinatnya yang WGS 1984 atau M-Zone yang 48S. Kita klik aja yang ini, nanti kita klik oke, simpan di oke ini aja. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalau udah, sebentar. Kalau udah, kita ke batas lahan 2, kita klik kanan, lalu edit features, start editing. Nah, ini kita close aja. Nah, habis itu kita ke editor, create features, terus kita pilih yang batas lahan 2 ini. Kita pilih polygon, nah nanti kursornya akan berubah jadi seperti ini, teman-teman. Ntar kita kembalikan dulu ini. Nah, nanti kita gimana? Kita di sini akan buat batas terluarnya terlebih dahulu. Kita akan buat batas terluarnya, di mana dari model titik BM, kita klik aja, terus dari A2, A22, terus B22, terus ke C22, terus ke D, ke D2, ke D, ke D1, C12, terus yang bagian luar ini B12, kita zoom lagi, terus ke A12, dan yang terakhir kita ke BM lagi, kita klik 2 kali untuk stop edit. Nah, kayak gini. Kalau misalnya udah, kita ke editor, terus kita stop editing. Nah, kalau misalnya udah, kita stop editing, di table of content nih di sini, ada kotak kan warnanya kayak gini. Nah, kita klik 2 kali aja. Nah, ini kita save dulu, kita klik 2 kali aja. Nah, habis ini kita fill colornya, kita ubah jadi no color, jadi kayak transparan gitu. Terus, kalau misalnya udah no color, terus ketebalannya ini jadi, ketebalan itu jadi, apa ya, 2, jadi 2. Terus, outline colornya kita terserah warna apa, saya di sini akan pakai ini. Nanti kalau udah, kita klik oke aja. Oke. Nah, saya jadi kayak gini ya, teman-teman. Nanti kalau udah, kita ke table of content lagi, yang batas lahan 1 ini, batas lahan 2 ini, terus kita klik kanan, habis itu open attribute table. Nah, di sini kita akan muncul kayak table gini, terus kita pilih yang table option yang ada di sini, terus kita pilih add file. Nah, pilih add file, terus kita ganti ininya jadi luas underscore lahan. Nah, untuk type-nya kita ganti jadi teks. Nah, kayak gini. Kalau habis itu kita klik OK aja, terus kita table option lagi, kayak table option itu kayak kita bikin, kayak add file sini kita kayak bikin table baru, terus kita tulis teks, type-nya itu double, oke. Nah, habis itu kita buat lagi untuk yang Y-nya, sama kita add option, option tables, terus add file, Y, terus double. Oke, nah nanti akan muncul kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya udah, kita bisa lanjutin ke
luas lahan ini kita klik kanan. Nah, nanti akan muncul calculate geometry, terus kita yes aja. Nah, kita ganti unitnya itu jadi hectares, kita klik OK. Yes. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terus kita klik di judul X-nya, calculate geometry juga. Terus kita ganti areanya itu jadi X, coordinate of centroid, unitnya jadi meter. Terus kalau udah, oke aja. Lakukan hal yang sama juga pada Y, calculate geometry. Yes. Tapi kalau yang ini, Y, coordinate of centroid, unitnya jadi meter. Oke. Terus, yes. Nah, kalau udah, kita silang aja ininya. Sebentar. Kita ke table option lagi. Kita ke table option lagi, terus kita pilih export, lalu ini kita browse, kita cari, terus kita klik folder di mana kita nyimpen tadi. Kita connect. Sebentar. Kita browse. Kita ganti nama ini jadi titik underscore kita jadi ganti jadi titik tengah. Habis itu kita save aja. Oh, jangan lupa ganti. Ini jadi yang di base table. Nah, kayak gini. Lalu kita save. Yes. Oke. Nanti kalau udah, bakal muncul di sini titik tengah. Nanti kita silang aja. Terus kita ke table of content lagi. Kita ke titik tengah, kita klik kanan. Terus display. Salah. Ini terus display XY data. Terus kita edit. Terus kita pakai WGS lagi kayak biasa. Lalu oke. Oke lagi. Nah, kayak gini. Nanti akan muncul titik tengahnya di sini, teman-teman. Kelihatan kan kecil banget. Terus kita klik simbol yang di sini, kita klik kanan. Lalu, kita klik 2 kali. Terus kita cari circle 3. Circle 3 kita ganti warnanya jadi apa aja terserah. Ukurannya sama 15. Lalu 15. Lalu kita oke. Terus kita ke table of content lagi. Titik tengah event kita klik 2 kali. Terus kita ke general, kita ganti nama titik tengah event jadi titik tengah aja. Dah, kita oke. Nah, nanti setelah ini kita ke mana ya? Kita ke ini, kita mau buat untuk gambarannya itu, kita ke di sini ada apa ini namanya layout view. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita klik di bagian kertasnya ini kan ada space, kita klik kanan. Lalu kita klik kanan, lalu kita ke print. Sorry, nggak ada ya? Kita zoom dulu. Jadi kalau udah, kita klik pinggir kertasnya. Terus, oh ada ya? Oh ini, page and print setup. Lalu kita kalau udah, kita ubah size-nya jadi 4 nih di atas. 4, terus orientasinya jadi landscape. Kayak gini. Oke, nanti bentuknya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Nah, kita bisa atur dulu ini. Karena masih kurang bagus ya. Nah, kita zoom kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita klik kanan di gambarnya. Habis itu kita ke properties. Kita klik kanan di gambar, kita ke properties. Habis itu kita ke koordinat sistem. Terus kita pakai WGS. Oke. Nah, habis itu kita klik kanan lagi, properties. Terus grids, new grid. Lalu kita pilih yang measure grid. Next. Terus yang labels only. Terus kita next terus sampai new grid. Next, labels only, next, finish. Terus kita oke. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini, teman-teman. Nanti kita bisa atur dulu nih, supaya dia tuh kayak kira-kira ada di tengah kertas. Kenapa ini berubah terus ya? Nah, kayak gini aja. Nah, kira-kira nih udah di tengah kertas ya. Kita bisa sesuaiin juga. Kurang besar kah atau kecilan? Kayak gini cukup.
Nah, habis itu kita bikin garis tepi kertasnya. Itu pakai drawing, kita pakai yang rectangle ini, kita buat garis tepinya. Kira dari sini sampai kita sejajarkan aja kita kira-kira. Dari kita ulang untuk rectangle di sini sampai sini. Nah, oke. Nah, habis itu kita klik kanan si ininya terus properties, kita fill-nya no color, kita transparenin, terus kita outline warna hitam, kebalannya jadi 2. Oke. Ini kita bisa atur lagi nih karena ini agaknya terlalu ke atas. Aduh. Ini kita ulangin dulu deh. Order, terus kita ke send to back. Terus ya. Terus. Nah, kayak gini. Terus itu udah. Kalau udah, kita bisa atur aja nih lokasinya. Biar kayak agak pas di tengah gitu. Nah, kayak gini udah. Habis itu kita bikin garis tengah. Garis tengah itu kita bisa pakai bantuan ruler ini. Nah, kita bisa klik aja. Nah, untuk hapusnya itu bisa klik kanan di garis rulernya. Terus kita clear. Kita anggap di sini, teman-teman. Terus kita bantu pakai garis line ini. Kita buat dari sini sampai... kok nggak ada? Dari sampai sini. Nah, jadi kita hapus lagi guide-nya. Clear guide. Ini kayak kira-kira di tengah kan? Nah, habis itu kalau udah, kita kasih logo, terus kita kasih tulisan dan segala macamnya. Nah, sebelumnya karena di sini saya nggak bisa insert pakai PowerPoint, jadi saya pakai insert foto, ke picture, terus ke galeri picture, terus screenshot. Kita pilih, saya akan pakai screenshotan dari logo ini. Saya open, terus kita jadi kecil, kira-kira aja untuk sebagai pop gitu. Mungkin segini aja cukup. Nah, setelah itu kita kasih pop tulisan yang pertama itu pakai yang ini. Kita klik ini, terus ini maaf, ini terus kita ini. Nah, kita ganti tulisannya jadi pertama itu engineering, enter, terus departemen budidaya perairan, lalu fakultas dan ilmu perlautan, enter IPB University. Nah, kalau udah kita ke change symbol ini kita ganti terus nanti R, terus size-nya 12. Size-nya itu ya 12 terus di bold, terus oke. Jangan lupa rata tengah, enter. Nah, nanti silahkan jadi kayak gini, teman-teman. Sesuaikan aja sampai dia kira-kira ada di tengah gitu ya. Kita atur aja supaya muat semuanya. Nah, kalau udah, kita buat garis popnya dengan bantuan ruler juga boleh. Terus kita pakai line lagi dari sini sampai sini. Kita hapus guide-nya, guide kelewatan. Kita bikin ruler, kita line dari sini sampai sini. Ya, gitu. Kita hapus guide-nya. Nah, habis itu kita tebelin garisnya jadi 2. Tebalannya 2. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, kita buat kayak judul dari si kertasnya. Copy tulisannya aja kita paste. Terus kita ganti tulisannya jadi peta field trip dari 10 Karin. Ini kan ya. Ya, betul. Kita okein aja karena ini udah sama ya karena kita di copy jadi nggak perlu diatur-atur lagi. Lainnya juga bisa kita copy aja, kita ctrl-v, kita atur secukupnya. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya tuh kita perlu bikin arah mata anginnya dulu. Nah, arah mata angin itu pakai di sini insert, terus north arrow. Kita bisa pilih ini banyak pilihannya di sini. Kita pilih ini aja. Oke, terus kita ukur aja besar secukupnya. Nah, itu kita copy lagi nih. Kita paste. Kita edit lagi, ganti jadi peta proyeksi. Terus WGS 1984, UTM zone 48S. Di situ skala. Nah, skala. Nah, gini. Oke. Nah, habis itu kalau udah, kita, oh ini rata kiri, jangan lupa. Rata kiri. Nah, selanjutnya kita bikin skala. Skala itu ada 2, ada skala grafis dan skala fraksional. Kita bikin dua-duanya, yang skala grafis itu pakai skala teks. Kita pakai absolute scale, kita ke properties, lalu kita atur dulu page unitsnya jadi centimeters dan map unitsnya jadi meters. Terus kita pakai yang, ini kan masih relatif, kita pakai yang absolute. Oke aja. Oke. Nah, nanti akan muncul skalanya. Ish.
Nah, kita pindahin, ini juga bisa kita ganti ya guys. Apa sih namanya? C times Roman. Terus ukurannya 12, stable. Nah, kita atur aja biar seimbang. Nah, kita pakai skala fraksionalnya. Skala bar, kita pakai yang alternating scale bar 1. Habis itu kita ke properties, and then division milesnya kita ubah jadi meters. Terus, oke, kita atur di sini. Nah, kalau kayak gini udah, kita batasin lagi pakai line, copy, paste. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai, sebelumnya ini belum ditebelin, kita tebelin dulu, jadi 2, kayak gini. Nah, kayak gini, habis itu kita bikin legenda. Legenda juga sama, kita insert, legend di sini. Lalu kita cuma butuh titik tengah, koordinat lahan 2 dan batas lahan 2. Nah, ini kita nggak perlu, jadi kita kirim ke bagian sini nih yang kiri, dengan klik yang ini. Terus kita next, kita ganti tulisannya boleh, kita pakai times 14 bold, colornya hitam, kita next, terus next, finish. Nah, nanti akan muncul kayak gini teman-teman, saya langsung ditaruh aja. Nah, kalau udah, kita batasin lagi pakai line, paste, kita batasin lagi sini. Nah, habis itu kita buat tulisan peta indeks. Kita copy, paste, peta indeks. Oke, kita taruh di sini. Pas-pasin aja. Lalu kita insert lagi foto peta yang udah kita screenshot di Google Earth tadi. Kita picture, lalu kita cari di file yang udah kita simpan. Nah, ini peta indeks open. Lalu kita kecilin aja sampai kira-kira segini. Nah, nanti kalau udah, ya udah gini aja, dipasin aja di tengah. Lalu kita batasin lagi pakai copy paste. Terus ini, terus kita tulis lagi sumber. Copy paste. Kita ganti sumber titik 2 enter. Data lapang WGS 1984 UTM zone 48S 2025. Oke. Nah, udah ada. Kita taruh lagi aja langsung di sini. Ini belum dulu. Oke, terus kita batasin lagi pakai line. Copy paste. Terus sini. Nah, bisa bikin data diri dan juga tanggal pembuatan peta ini. Ganti nama pribadi Lutfia Azhara. C1401310 Amin. Dan juga tanggal pembuatan ini karena sekarang tanggal 25 jadi 25 April 2025. Oke. Lalu kita atur aja lokasinya di sini. Nah, bisa kita lihat ya guys. Bisa kita lihat hasilnya. Kita lihat jadinya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa rapi-rapiin lagi supaya proporsinya pas di tengah atau gimana, terserah boleh. Nah, ini kayak ada garis yang terlalu ke bawah, itu bisa diatur-atur dulu. Kelebihan. Kelebihan ya. Ini kita bikin baru aja. Sini. Kita bikin lain. Hapus saja. Sorry. Terus kita bisa ketebalannya jadi 2. Sini kita hapus. Nah, kayak gini. Tapi kita pasin dulu. Nah, udah kayak gini, kita save data file datanya. Ini masih agak kurang gini ya. Kita pasin pokoknya koordinat itu harus seluruhnya masuk ke dalam si ini ya. Nah, bisa kayak gini aja udah. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa save dengan file, lalu ke export map. Terus kita tunggu aja. Nah, habis itu kita save dengan nama peta filtrate engine 2025. Nah, habis itu untuk formatnya PNG, lalu tinggal kita save di tempat lokasi kita nyimpen datanya. Save. Nah, kalau udah, kita bisa lihat di data kita. Udah kita save. Kayak gini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Terdapat petanya dan juga koordinatnya. Terus ada peta indeks, legenda. Sebelumnya ada kesalahan. Legendanya kita belum hapus, kita belum ganti. Kita ke legendanya kita ganti dulu namanya jadi legenda. Oke, baru kita save lagi ulang. Export map. Terus judul kayak tadi peta filtrate engine. Save. Kita lihat lagi. Silakan jadi seperti ini. Nah, silakan jadi seperti ini. Ada arah tanginnya, ada skalanya, ada legendanya, ada peta indeks, sumbernya juga, dan juga ada gambar petanya. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai pembuatan peta menggunakan Google Earth Pro dan juga ArcGIS. Semoga langkah yang sudah saya lakukan ini sudah benar dan bisa dipahami apabila ditonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.